Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, di sini saya ingin membahas tentang lanjutan kemarin dengan pembahasan lobet betina. Dan buat teman-teman, di sini saya terima kasih sekali untuk supportnya, untuk semangatnya, dan terima kasih sekali buat teman-teman yang mungkin di sini baru bergabung ataupun bisa dilihat di pembahasan sebelumnya biar lebih enak, biar lebih nyambung. Di sini saya minta maaf, bukannya saya paling bisa, saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya, Om. Jadi kemarin banyak yang menanyakan Om Agus bagaimana kelanjutan lobet betina setelah diglodok ataupun sudah terjadi bunyi ataupun sudah gacor. Jadi pada intinya gini Om, kalau lobet yang sudah sering bunyi ataupun yang mudah gacor, ini awal-awalnya saya bermain kembali ke factor lagi ataupun saya sendirikan lagi. Jadi sebaiknya gini Om, misalkan dari lobet yang setelah diternak kita sendirikan ataupun kita umpetin jantannya dia sudah terjadi bunyi di kandang kotak, langkah selanjutnya adalah kalau saya pribadi sebelum jalan ke gantangan mesti saya rendeng Om ataupun saya jejer. Ada pasangannya, tengahnya player, sampingnya burung lain. Nah nanti ketika sudah jalan gantangan ataupun sudah sering jalan gantangan, meskipun burung ini nggak jalan tapi lama kelamaan akan terjadi gacor, itu bisa dengan dijadikan satu dengan pasangannya. Nah ketika dijadikan satu sama pasangannya, biasanya kita pantau dari dia dikawin sama pasangannya, itu ada yang trouble, ada yang jadi enak, itu ada Om, beda-beda karena tipe burung beda-beda. Cuman ketika dijadikan satu pasangan aslinya untuk peredam ini terjadi trouble, mendingan dengan sistem jejer ataupun model tempel, itu bisa dengan ditempel berdua ataupun dengan diapit. Kalau masih kepo tetap diapit Om, cuman kalau sudah jalan lapangan enak model tempel ataupun dengan kandang kotak yang ada penyekat tengahnya, itu juga bisa, Om. Nah kalau untuk teknik penguntulan Om, sebenarnya untuk lobet sendiri terutama lobet betina, meskipun jantan juga, untuk teknik untulan itu kebanyakan dari teman-teman ataupun saya pribadi mencarikan warna yang unik, mencarikan warna yang tidak pasaran di gantangan. Meskipun ada juga misal lobet yang paruh putih ataupun dengan warna yang move atau warna apa agar tidak sama di gantangan biar tidak mudah naik birahinya, biasanya begitu Om. Nah ada juga kemarin dari teman-teman yang menanyakan, Om Agus saya pernah melihat teman saya dia cuman punya murai batu sama lobet. Nah peranan murai batu di sini apakah bisa ngacorin lobet? Saya bilang sih bisa Om. Jadi intinya sebenarnya gini Om, itu nggak jauh beda dengan untulan, karena pada dasarnya burung lobet yang buat masteran murai kadang-kadang secara tidak sengaja murai ini adalah sebagai untulan Om, karena si lobet ini yang selalu ditekan dari berisiknya murai batu, bahkan burung murai batu ini lebih aktif bunyi, nanti lobet ini akan merasa dia seolah-olah saut-sautan ataupun itu sebagai untulan ataupun sebagai pasangan meskipun tiap hari dijejerkan bahkan tanpa rawatan kalau untuk masteran. Tapi yang terjadi pasti karena burung lobet ini adalah burung cerdas, biasanya dia akan selalu merasa tersaingi dan bahkan durasinya lebih istimewa. Kalau burung-burung masteran itu burung-burung lobet untuk masteran biasanya cenderungnya di situ Om. Bahkan burung lobet yang untuk masteran murai batu ini yang selalu dipicu dengan murai ini, ketika dipisah di gantangan dia bisa lebih istimewa Om, karena merasa di gantangan tidak ada untulan yang seperti dia, ketemunya adalah lobet. Ketika di rumah ketemunya dengan murai batu. Sebenarnya kalau kita evaluasi di sini adalah murai batu ini sebagai untulan si lobet ini. Cuman di sini kebanyakan dari teman-teman, Om Agus apakah murai batu ini yang membuat si lobet ini gacor? Memang iya Om, betul, karena dari sifat dari aktifnya burung murai batu
bisa memancing dari aktifnya lobet juga. Cuman secara tidak sengaja murai batu ini bisa juga dengan ataupun menjadi untulan lobet itu Om. Makanya ketika di gantangan dia tidak ada yang sama, biasanya kerjanya lebih istimewa. Biasanya kalau untuk lobet-lobet yang lobet isian. Cuman di sini kan teknik penguntulan ini kan banyak Om. Jadi intinya tidak harus kita beli murai batu, tidak. Cuman yang diambil dari hikmahnya ini adalah untulan itu memang pinter-pinter kita untuk mencarikan yang beda, karena lobet itu ada yang disukain dia bisa jalan, ada yang tidak nyaman dia bisa jalan. Intinya di situ Om. Beda lagi kalau lobet yang sudah jalan lapangan Om. Mungkin dari jenengan pernah melihat teman-teman yang sudah jalan lapangan, satu kandang kapsul sepasang semua di koloni satu ruangan, itu yang sudah jalan lapangan. Cuman sebelumnya teknik-teknik ini banyak Om, ibaratnya cara-cara ini kan banyak. Ada yang dicarikan dengan paut loloh, meskipun tidak semudah itu. Kalau saya pribadi gini Om, bermain lobet untulan, kalau saya kan tidak punya murai batu yang buat satu ruangan dengan berdua dengan murai batu ini, saya tidak punya seperti itu. Kalau saya pribadi gini Om, burung betina saya taruh tengah, sebelah kirinya pejantannya atau burung dari pasangan aslinya, sebelahnya burung beda lagi. Nah, tapi ketika di gantangan ini saya biasanya bawa burung lain ataupun untulan, saya kasih paut. Jadi hanya untuk sekedar naikkan emosi dari lobet ini, karena ketika di koloni pasti tingkat emosinya turun dari playernya ini. Tapi ketika dia dibawa ke gantangan, saya kasih untulan paut, dia biasanya agak sedikit marah, nanti ketika di gantangan juga merasa kehilangan. Cuman proses saya untuk di rumah jarang saya petal Om, itu untuk burung-burung yang sudah benar-benar gacor Om. Jadi tekniknya di dalam ataupun di teras rumah ini saya jejer, di luar ini saya jejer, saya pisah ketika kegantangan aja, karena saya sudah melihat ataupun tahu dari kualitas lobet betina saya. Kalau dipisah bunyi, itu aja Om. Nah, dengan proses dipisah pasti bunyi itu, saya proses dengan tetap saya jejer Om, di dalam jejer, di luar jejer, pokoknya seperti itu. Dipisahnya hanya waktu kegantangan. Cuman kalau waktu kegantangan pasti saya carikan lobet lain, karena lobet saya yang waktu saya gantang adalah burung yang dia bikin tidak nyaman. Ketika pernah saya bawa pasangan aslinya, dia yang terjadi di atas adalah sering tidur, burungnya itu kebanyakan tidur, bahkan terlalu nyaman gitu. Jadi intinya kalau teknik untulan ini memang PR berat Om. PR beratnya ibaratnya gimana caranya biar dia jalan ke gantangan. Kalau saya pribadi selalu mencarikan burung yang berbeda, meskipun dia sudah punya pasangan, saya tempel berdua. Kalau masih kepo saya apit dengan burung lain. Tapi ketika saya bawa gantangan, saya carikan untulan lain. Nah, kadang-kadang ketika di gantangan saya ibaratnya pengen bermain lobet yang berbeda ataupun yang pengen keluar yang faktornya ini, kadang-kadang setelah di rendeng ini yang di rumah tidak pernah saya pisah, ini 2 hari ataupun 1 hari sebelum lomba saya full kerodong sendiri. Nanti ketika kegantangan saya bermainnya seperti semi factor kayak lobet factor Om. Jadi di gantangan sudah beda karena awalnya saya full kerodong. Jadi intinya itu saja. Di sini saya minta maaf. Di sini saya hanya ingin sekedar berbagi pengalaman pribadi dengan teknik-teknik penguntulan ini, ataupun dengan apa sih fungsi dari murai batu, kok bisa lobet betina ini bisa jalan gantangan bahkan tanpa untulan pun bisa enak jalan di gantangan. Pada prinsipnya teknik untulan ini yang berbeda dari ataupun yang jarang pasaran yang ketika digantangkan. Jadi intinya itu saja. Di sini saya minta maaf dan terima kasih untuk buat teman-teman semua, untuk semangatnya, untuk supportnya. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.